kepolisian dan TNI. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegak-tegaknya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Gerakan masyarakat yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus sejatinya gerakan moral untuk mendesak DPR membatalkan sederet kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Namun situasi berubah cepat saat solidaritas pasca tewasnya Afan berubah menjadi aksi anarkis yang menyasar banyak hal. Presiden Prabowo pun segera mengumpulkan elemen masyarakat untuk menenangkan masyarakat yang semakin terpancing. Setelah 16 ormas Islam bertemu Presiden pada hari Sabtu kemarin, giliran para ketua umum partai politik dipanggil ke Istana Minggu siang. Pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPR, MPR, dan DPD ini disebut sebagai momentum penting bagi konsolidasi politik nasional. Sejumlah hal positif pun disampaikan Presiden usai bertemuan dengan para ketua umum parpol, termasuk Megawati Soekarno Putri. Di antaranya pemerintah tetap membuka ruang penyampaian aspirasi secara damai, namun menolak tindakan anarkis. Kerusakan fasum akibat tindakan anarkis sama dengan membuang uang rakyat. Pertemuan ini pun menghasilkan langkah konkret seperti penonaktifan sejumlah anggota DPR yang merupakan kader parpol yang ditengarai bermasalah dan memicu sentimen negatif masyarakat. Selain itu, DPR juga akan melakukan moratorium perjalanan luar negeri dan mencabut tunjangan tertentu yang ditolak publik. Akankah langkah Presiden dan partai politik merespon desakan publik menjadi obat penenang bagi masyarakat? Pelajaran penting apa yang dapat diambil dari aksi selama 6 hari terakhir ini oleh pemerintah, DPR, dan masyarakat sendiri? Yaitu yang menjadi pertanyaan, apakah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini bisa menjadi obat penenang bagi masyarakat? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah terhubung bersama kami Sugiyat Santoso yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sugiyat. Waalaikumsalam, selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Herman Hairon yang merupakan Sekjen dari Partai Demokrat. Selamat malam Mas Herman. Selamat malam Mbak Windy. Ya. Selamat malam pemirsa TV One. Ya, sehat selalu ya Mas Herman. Juga telah terhubung bersama kami Henry Satrio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hensa, sehat selalu. Halo Win, sehat Alhamdulillah. Ya, ini menjadi suatu hal yang menyarik karena pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga telah bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat termasuk salah satunya adalah Ketua Umum dari partai politik. Ini menanggapi dan juga menelaah dari pernyataan Presiden ini seperti apa Pak Sugiyat? Ya, yang pertama bahwa kita mengapresiasi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah yang terukur, sistematis, dan strategis, serta tegas untuk menyikapi persoalan beberapa hari pasca tanggal 25 Agustus kemarin. Bahwa pertama sekali Pak Prabowo memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk mendapatkan informasi yang holistik terkait dengan peristiwa yang ada. Kemudian Bapak Presiden juga secara bijak mengundang dan bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat keagamaan untuk menyatukan persepsi. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan antara Bapak Presiden dengan pimpinan DPR, MPR, DPD, dan partai-partai politik yang kemudian dilanjutkan secara teknis rapat kabinet untuk menyikapi persoalan yang ada. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu adalah sikap pemimpin yang tegas. Yang pertama bahwa beliau menjamin semua aspirasi rakyat yang itu bagian dari implementasi demokrasi itu dijamin, dicatat, dan digaransi akan ditindaklanjuti solusinya bagaimana. Tapi beliau juga memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang berusaha ingin membuat kerusuhan di Republik ini. Saya pikir kami mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Dan saya yakin dan percaya bahwa langkah-langkah tersebut secara bertahap akan meredakan ketegangan dan menjadi penawar atau solusi dari kekisruhan kemarin. Tentunya langkah yang konkret itu pula yang ditunggu oleh masyarakat.
Lantas bagaimana Mas Herman dari partai politik sendiri ini langsung merespons pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Mas Herman? Ya, saya kira kita berikan apresiasi Pak Prabowo tentu semenjak terjadi demonstrasi pertama tanggal 25 juga terus mencermati terhadap setiap perkembangan dan memang disarankan partai-partai juga harus sensitif. Ya, termasuk kami di Demokrat juga terus merespon terhadap harapan, terhadap aspirasi masyarakat, dan tentu apa yang menjadi tuntutan ya coba kita bicarakan, kami juga bicarakan. Dan pada dialog, pada pertemuan dengan Presiden, hadir seluruh partai-partai, seluruh partai yang ada di parlemen hadir, dan saya kira memiliki kesepakatan karena bagaimanapun kita ada kepentingan negara, ada kepentingan bangsa, ada kepentingan rakyat yang harus kita lindungi segenap rakyat seluruh Indonesia. Kita memiliki tujuan berbangsa dan bernegara. Tentu ini yang harus dicapai sehingga ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang aspirasi dan apa yang menjadi harapan keinginan masyarakat, ayo kita tampung bersama dan kemudian kita rumuskan apa sebaiknya ke depan kita lakukan supaya hal-hal yang kemarin terjadi tidak terjadi lagi ke depan. Bagaimanapun negara ini punya tujuan, kita ingin menuju kepada Indonesia Emas 2045, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sejahtera. Tentu tahapannya jangan terganggu oleh situasi-situasi yang pada akhirnya kita juga mundur gitu. Nah, oleh karena itu Pak Presiden merumuskan bersama dengan partai-partai lainnya supaya ayo kita saling dukung dan tentu dalam situasi ini kita harus memiliki kesamaan arah, langkah, dan strategi ke depan. Perumusan itu juga telah dilakukan dalam pertemuan yang dilakukan oleh Presiden bersama sejumlah ketum parpol. Bang Hensa, sebagai pengamat politik, Anda melihatnya sudah tepatkah langkah dari Presiden ini, Bang Hensa? Ya kalau kumpulin partai politik ya boleh-boleh aja, apalagi kan itu ada kepala-kepala atau ketua lembaga negara ya. Tapi inti permasalahannya bukan hanya tentang tidak adanya tunjangan DPR atau dihapusnya tunjangan para anggota dewan. Ini kan sebetulnya, Windy, ini akumulasi jeritan perut rakyat lah kalau saya sebutnya. Jadi saat ini kan kondisi misalnya lapangan pekerjaan sangat sedikit, banyak sekali kemudian yang mendapatkan PHK, terus harga-harga barang juga merangsek naik ya. Belum lagi ada jeritan di daerah, banyak kepala daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan berkali-kali lipat. Jadi ini sebetulnya akumulasi jeritan perut rakyat saja. Jadi jangan kemudian diartikan lebih sempit seputar tunjangan anggota DPR. Kemarahan rakyat kepada DPR itu pada saat ada kritisi tentang joget-jogetnya itu. Jadi kan begini, selama ini kan ada romantisme ya dari pemerintahan bahwa 10 tahun ini rakyat dimanjakan dengan BLT dan Bansos. Bahkan pada saat pemilu pun demikian, BLT dan Bansos itu merajalela di mana-mana. Nah saat ini, di saat rakyat ingin sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan kerja, kemudian kemudahan-kemudahan dalam membeli bahan baku, sembako, makanan, dan lain-lain. Ini didengar bahwa tunjangan pejabat dan wakil rakyat ini naik tinggi. Dan kemudian angkanya kan fantastis dibongkar tuh. Bahkan sebelumnya kan ada peniadaan tantiem yang fantastis. Peniadaan tantiem itu hal positif, tapi mungkin sebelumnya rakyat nggak paham bahwa Komisaris BUMN begitu besar fasilitasnya didapat dari tantiem-tantiem itu, miliaran. Nah, jadi pada saat rakyat berkeluh kesah, ingin menyampaikan keluh kesahnya, ngelihat para anggota Dewan joget, jadi terpantik gitu. Walaupun sebetulnya ya namanya joget boleh-boleh, tapi mereka mengharapkan empati dari wakil rakyatnya. Tolong dong, rakyat lagi sulit nih, Anda jangan berjoget-joget dulu. Kemudian tambah-tambah gitu karena ada video-video yang menurut saya lebih memprovokasi sehingga jeritan perut rakyat itu menjadi jeritan aksi. Belum lagi wording dari istana yang mengatakan ya kalau protes jangan pakai perasaan, pakai data.
gimana caranya menjerit tapi mesti pakai data gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah baik, tapi saya mengharapkan ada penjelasan part 2. Kalau kemarin kan part 1 tentang keamanan ya, menjaga ketertiban gitu ya, bagaimana arahan Presiden terhadap aparat keamanan, terhadap tindakan-tindakan anarkis itu baik sekali. Hanya mari kita menantikan gitu yang part 2-nya tentang ekonomi, tentang harga-harga sembako, tentang lapangan pekerjaan. Memang Pak Prabowo punya program bagus, MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih. Tapi lagi-lagi part 2 ini yang ditunggu ini. Apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perut rakyat ini. Baik, Bang Hensa. Dan juga ini yang menjadi catatan dengan adanya jeritan rakyat yang sudah terakumulasi banyak sekali yang saat ini menjadi beban bagi masyarakat. Mengapa membutuhkan waktu yang lama dari DPR sendiri untuk menjawab aspirasi tersebut. Bang Hensa, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Mas Herman dan juga Mas Herman, kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Selepas jeda, kami masih akan kembali. Pada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegak-tegaknya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Itu tadi pemirsa, kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Aspirasi murni dari masyarakat harus didengarkan. Pak Sugiat ini menanggapi bahwa ternyata rakyat ini telah ada beberapa masalah yang saat ini sampai terakumulasi dan dibutuhkan untuk didengarkan dan juga didapatkan solusinya, Pak Sugiat. Ya, kami mengakui bahwa di lapangan ada sama seperti yang dikatakan oleh Mas Hensa tadi, bahwa ada beberapa persoalan rakyat yang memang harus kita cari solusinya bersama. Tapi kalau kita mau fair, Mbak, bahwa Pak Prabowo itu kan dilantik di tanggal 20 Oktober 2024. Jadi postur anggaran 2025 itu sudah ditetapkan ketika beliau belum dilantik. Walaupun beliau terlibat dalam menyusun anggaran itu di APBNP 2025. Jadi memang sebagai presiden pada tahun pertama ini beliau belum bisa bergerak untuk mengorkestrasi bagaimana kebijakan ekonominya. Tapi di 2026 ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Kita sangat optimis bahwa akan terjadi perbaikan-perbaikan ekonomi yang akan dijalankan. Apalagi ada beberapa program Pak Prabowo yang itu sangat menyentuh hajat hidup rakyat. Misalnya terkait dengan program makan bergizi gratis, pembangunan dapur-dapur umum, itu pasti akan bisa menjadi salah satu solusi dari bagaimana rakyat bisa bekerja. Karena kalau bayangkan Mbak, satu dapur itu 47 orang yang akan bekerja. Pasti itu nanti rakyatlah yang akan mengisi posisi-posisi di dapur umum itu. Begitu juga misalnya dengan program Koperasi Desa Merah Putih yang akan tereksekusi di anggaran 2026. Itu pasti akan menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi desa di akar rumput. Yang secara otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dan banyak lagi program-program lain seperti sekolah rakyat dan hilirisasi yang itu bisa menjadi solusi dari apa yang disampaikan oleh Mas Hensa tadi. Nah, terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Hensa bahwa ada semacam apalah ketika rakyat sedang susah, DPR katakanlah menaikkan tunjangan segala macam, ya disampaikan oleh beberapa pimpinan partai politik yang kemarin itu sudah sepakat bahwa kita akan sepakat misalnya moratorium kunjungan luar negeri itu akan dihentikan, terus bagaimana tunjangan rumah sudah di stop dan lain sebagainya. Kalau saya Mbak, karena saya latar belakang aktivis, saya pikir tidak terlalu persoalan dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat itu. Kita prinsipnya sepakat saja bahwa kita menjadi anggota DPR ini kan niatnya bukan yang lain-lain, tapi bagaimana masyarakat yang menjadi aspirasi di dapil kita bisa perjuangkan di tingkat pusat. Saya pikir itu. Dan masih banyak juga anggota DPR RI yang 580 orang itu di DPR, saya pikir punya semangat yang sama, Mbak. Baik. Yang juga menjadi perhatian dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah dengan adanya aksi teror dan juga aksi anarkistis yang saat ini juga sampai dengan saat ini menjadi perhatian tidak hanya dari Presiden tapi juga seluruh masyarakat dari Indonesia. Mas Herman, Anda menanggapinya seperti apa? Ya, tentu ini kan berawal dari pemerintah juga membuka ruang sebetulnya untuk ruang demokrasi dan penyampaian aspirasi. Bahkan di DPR sebetulnya dalam periode ini sudah dibentuk alat kelengkapan dewan yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Ini kan untuk membuat kanal. Dan tentu kanal aspirasi ini diharapkan ya sebetulnya untuk menampung berbagai harapan, berbagai kritisan masyarakat. Yang inilah yang kemudian direspon secara kolektif, kolegial di DPR. Mestinya kan tidak harus kemudian ada demonstrasi di jalan kalau kemudian kanal ini betul-betul dapat diefektifkan. Oleh karenanya tentu nanti ke depan kami juga akan usul kepada pimpinan agar Badan Aspirasi Masyarakat ini bisa menangkap lebih lebih terbuka dan tentu masyarakat bisa menyalurkan berbagai aspirasinya. Nah, terkait dengan indikasi apakah ada anarkisme dan kemudian terorisme, tentu ini ada indikasi ya. Namanya Pak Presiden tentu banyak informasi yang masuk kepada beliau dan melihat bagaimana suasana. Kan kalau normal-normal saja menyampaikan pendapat, pandangan masyarakat kan biasa. Di depan DPR juga sudah biasa. Bahkan kami ya hampir setiap minggu juga ada demonstrasi. Tetapi ini lain gitu ya. Ada hal lain yang tentu kemudian diiringi dengan adanya pembakaran, adanya perusakan gedung-gedung negara, fasilitas-fasilitas umum, yang sesungguhnya ini juga sebetulnya dibiayai oleh uang rakyat. Ini juga ada fasilitas negara yang tentu semestinya kita jaga bersama. Kantor-kantor kepolisian, kemudian kantor-kantor DPRD itu kan gedung-gedung milik negara, bukan milik anggota DPR. Nah, oleh karenanya melihat indikasi seperti ini tentu banyak informasi yang masuk yang kami tidak tahu karena ini sudah menjadi ranahnya eksekutif. Namun kami partai-partai tentu mendukung setiap langkah Presiden, langkah Bapak Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menormalisasi dan tentu ke depannya bagaimana menjamin segenap rakyat Indonesia dari berbagai aspek, dari sisi keamanan, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi yang tadi diharapkan oleh Mas Hensat. Tentu ini ke depannya bagaimana disentuh secara baik dan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Baik. Bang Hensa, silakan menanggapi. Sesungguhnya apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya eskalasi ataupun perubahan arah dari sebelumnya memberikan pernyataan ataupun aspirasi hingga terjadinya beberapa daerah yang terjadi aksi anarkistis ini, Bang Hensa? Ya, sebetulnya kan tuntutannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya, Windy. Tapi saya setuju dengan Pak Sugiat dan Mas Herman tadi bahwa sebuah aksi anarkis tidak seharusnya dibiarkan. Nah, ini kan pertanyaan besar kemarin. Pertanyaan besarnya rakyat itu justru pada saat masa anarkis itu menerobos masuk ke rumah Ibu Sri Mulyani ya. Itu kan menteri, kelasnya kelas pejabat negara, kelas wahid itu. Kalau ada RI-nya mungkin RI 3 lah itu, karena bendahara negara. Nah, sampai kemudian bisa diterabas itu merupakan pukulan tersendiri menurut saya bagi pemerintahan Pak Prabowo. Maka
sudah seharusnya segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian yang kedua, saat ini menurut saya pemerintah perlu ada tokoh-tokoh yang menenangkan, gitu ya. Maka saya menghimbau Presiden juga bicara dengan para mantan presiden, para mantan wakil presiden yang memiliki masa besar untuk bisa menenangkan dan memberikan pengertian terhadap kondisi negara saat ini. Kemudian saya juga menyarankan bagi pemerintah untuk kembali berkomunikasi dengan media massa mainstream, baik itu TV, radio, cetak maupun online, agar mereka memberikan suasana yang menyejukkan, menyampaikan pesan-pesan yang baik. Karena dicitrakan selama ini pemerintah seperti meninggalkan media massa dan wartawan dan lebih konsentrasi pada influencer dengan subscriber besar. Nah, per hari ini misalnya, kita tidak mendengarkan tuh informasi-informasi atau pesan-pesan yang menenangkan dari influencer geng IKN misalnya ya, yang waktu itu diajak ke IKN oleh pemerintah. Itu sama sekali per hari ini nggak ada itu himbauan-himbauan untuk tenang, lebih mengedepankan kesabaran, dan menyadarkan bahwa kita adalah satu saudara, satu negara, satu bangsa. Tapi yang banyak berperan hari ini adalah media-media massa mainstream yang selama ini seperti dilupakan oleh pemerintah. Televisi menyampaikan berita-berita yang menyejukkan, radio demikian pula sama, online juga berita-berita yang sama. Tapi dari sisi media sosial justru ada kekhawatiran yang menurut saya harus segera dibenahi oleh pemerintah. Maka ada baiknya kekuatan keempat demokrasi media massa ini segera dirangkul oleh pemerintah lagi. Baik. Untuk bisa dijadikan mitra strategis yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan. Nah, kali ini menurut saya ada hal yang sangat ditunggu oleh rakyat. Kalau kemarin didengungkan tentang undang-undang perampasan aset yang harus segera disahkan, ya silahkan teman-teman DPR yang sudah mendengarkan itu, dan pasti saya yakin sudah mendengarkan, itu segeralah memproses apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kemarin teriakannya lagi-lagi hanya tentang, bukan hanya tentang ya, tapi besar sekali masalahnya bila sudah menyinggung perut rakyat. Maka lakukan hal-hal yang harusnya dilakukan, perbaikan-perbaikan ekonomi juga harus dilakukan. Baik. Efisiensi sangat baik, tapi mungkin di beberapa hal perlu ada evaluasi-evaluasi yang jelas. Menurut hasil survei Kedai Kopi waktu itu, optimisme terhadap pemerintahan Prabowo dari rakyat ini tinggi sekali. Maka yang kemarin dijadikan pelajaran pahit tapi berharga gitu ini. Baik, pertanyaannya kemudian apakah media sosial memiliki peranan dalam beberapa hal termasuk dalam pendapat dari masyarakat. Sebelumnya, pemirsa, kami juga akan menghadirkan berita tentang Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan jajarannya akan terus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Patroli skala besar ini dipimpin langsung Karo Ops Polda Metro Jaya yang melibatkan 324 personil gabungan yang terbagi di wilayah Jakarta hingga Depok. Kapolda pun mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak anarkistis yang akan mengganggu ketertiban. Kapolda menegaskan akan menindak tegas namun tetap terukur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegak-tegaknya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra umum sesuai dengan hukum yang berlaku. Menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang
telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu tadi adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ada langkah tegas yang telah diambil oleh partai politik termasuk pencabutan keanggotaan dari DPR yang telah memberikan pernyataan yang keliru. Kita langsung saja tanyakan kepada Mas Herman, ini apakah penonaktifan dan juga pencabutan keanggotaan ini sesuai dengan MD3? Padahal kita ketahui ini tidak ada adanya pergantian antar waktu, Mas Herman. Tentu persoalan para anggota fraksi ya kami serahkan kepada partainya masing-masing. Jadi memang yang mungkin nanti ditanyakan kepada fraksinya masing-masing. Nah kebetulan alhamdulillah tidak ada sorotan bagi anggota fraksi Partai Demokrat dan bahkan ketua umum sudah menyampaikan kepada publik bersama dengan ketua fraksi bahwa untuk hal-hal yang menjadi tuntutan publik kami siap untuk bersama-sama rakyat menjalankan aspirasinya gitu. Dan bahkan kami sudah melakukan Commander's Call yang langsung dipimpin oleh ketua umum, dihadiri oleh seluruh para pimpinan DPP, DPD, seluruh Indonesia, agar semua kader Partai Demokrat peka dan sensitif terhadap situasi kemasyarakatan hari ini. Bahkan diinstruksikan dengan caranya masing-masing, tolong agar bisa membantu masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, saya kira persoalan terkait dengan apakah ini penonaktifan dan lain sebagainya, kami tentu tidak bisa berkomentar karena ini diserahkan. Memang kalau di MD3, ya itu sangat tergantung kepada usulan dari fraksinya masing-masing. Sehingga alangkah baiknya, saya kira persoalan ini bisa dikonfirmasi kepada fraksi atau partainya masing-masing. Baik. Bang Hensa mungkin bisa menanggapi bagaimana tanggapan Anda, apakah mekanisme ini sudah sesuai, Bang Hensa? Gini, itu kan ada jurisprudensi ya, saat kasusnya Fahri Hamzah dipecat oleh PKS dan ternyata tidak bisa begitu saja dipecat oleh partai karena dia dipilih oleh rakyat. Nah jurisprudensi ini tentu saja membingungkan rakyat gitu ya, kenapa kemudian dinonaktifkan gitu. Apakah itu artinya di PAW atau diganti atau hanya sementara saja gitu. Seperti Eko Patrio ya, itu kan dia sekjen PAN ya. Maka pasti bertanya-tanya juga publik, kan dia juga ikut tanda tangan surat keputusan tuh. Itu gimana? Jadi menurut saya gini Windy, kalau itu silakan lah, saya setuju sama Bang Herman. Kembalikan ke mekanisme partai, tapi jangan sampai kemudian rakyat kecewa karena kan dipikirnya mereka bermain ini sudah tidak lagi menjadi anggota dewan gitu. Kalau masih menjadi anggota dewan, nah itu rakyat masih akan bertanya-tanya. Tapi itu kan salah satu masalah saja. Masalah terbesarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat gitu ya. Pada saat Pak Prabowo mengatakan efisiensi dan semua rakyat wajib mengikuti efisiensi, apakah pejabat-pejabat dan anggota dewan juga ikut serta dalam melaksanakan atau patuh terhadap pelaksanaan efisiensi itu? Nah itu kan sebetulnya yang jadi pertanyaan dari masyarakat luas. Jadi kalau kemudian pemberhentian atau penonaktifan anggota dewan itu menurut saya hanya bagian kecil dari tuntutan rakyat. Jadi mungkin ya itu sifatnya menenangkan sementara. Tapi apakah kemudian
para pejabat, para Dewan Perwakilan Rakyat ini mengikuti efisiensi seperti ya bagaimana rakyat mengetatkan ikat pinggang, itu kan menjadi pertanyaan gitu ya. Tapi memang kalau buat pemirsa TV One hari ini tidak terdengar plup-plup tetot-tetot memang di jalan tuh, sehingga kelihatan ada pengaruh dari efisiensi yang diminta oleh rakyat itu di jalan, namanya tidak lagi ada pengamalan bagi para pejabat. Tapi kemudian bagaimana nantinya, kan saya tadi di awal sudah katakan bahwa asal muasalnya ini adalah bagaimana jeritan perut rakyat gitu ya. Memang kejadian aksi ini kalau kita runut-runut itu pasti ada pengaruhnya dari Pati. Pada saat rakyat Pati berani bersuara keras kepada pada Bupati Sudewo tentang kebijakan yang menaikkan pajak hingga 240%, kemudian menjadi isu nasional, mungkin ini menjadi trigger juga bahwa oh ternyata masih bisa nih ruang-ruang demokrasi menyampaikan pendapat langsung pada anggota dewan maupun pada eksekutif tentang bagaimana harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini. Yang lagi-lagi saya ulang, ini sumbernya nih masalah perut, Pak. Jadi harus ada sebuah kebijakan dari pemerintah untuk bisa menenangkan perut rakyat ini. Dan satu lagi yang tadi saya katakan, pemerintah saat ini butuh bicara dengan para tokoh-tokoh yang bisa menenangkan publik. Dengan segala hormat, tanpa mengecilkan para petinggi partai politik yang kemarin hadir mendampingi Pak Prabowo, mungkin kalau dijejerkan hanya Ibu Mega itu yang punya kemampuan untuk menenangkan masyarakat. Tapi yang lain, mohon maaf, mungkin tidak punya kemampuan seperti Ibu Mega. Maka menurut saya Pak Prabowo dan Bu Mega ya, yang mampu menenangkan masyarakat. Pak Prabowo perlu tuh bicara lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, misalnya mantan-mantan wakil presiden, ya, atau mantan presiden, ada Pak SBY, mungkin juga Pak Jokowi, atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya gitu. Nah ini kan udah ketemu ormas-ormas Islam. Nah, apakah ormas Islam ini dianggap bagian dari masyarakat atau pemerintah, itu kan pertanyaan lagi. Karena kan ormas Islam ini sudah dapat konsesi tambang kan, bisa jadi wah ini Anda ini kan sudah dapat konsesi tambang, Anda adalah bagian dari pemerintah, pasti sulit mendengarkan kami. Bisa jadi begitu tuh. Maka menurut saya harus segera bicara dengan tokoh-tokoh yang bisa menenangkan, termasuk lagi-lagi media massa, para wartawan yang memang kekuatan keempat demokrasi. Tentunya juga langkah konkret yang ditunggu oleh masyarakat, Pak Sugiat. Kami juga ingin mengetahui apa selanjutnya yang seharusnya dilakukan agar masyarakat ini, tuntutannya ini dapat segera terrealisasikan dan aspirasinya tidak hanya menjadi catatan, tapi ada solusi dan juga adanya langkah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, Pak Sugiat. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menambahi bahwa apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini bisa menjadi evaluasi bagi kami sebagai anggota DPR, baik DPR RI, DPR di provinsi maupun DPR di kabupaten kota, bahwa seorang anggota DPR itu tidak hanya bisa mewakili dirinya sendiri, bahwa apa yang dia lakukan, percakapannya, tingkah lakunya itu merepresentasikan institusi, itu anggapan rakyat. Tidak bisa misalnya seorang Sugiat Santoso melakukan kesalahan itu hanya ditimpakan hanya kesalahan Sugiat Santoso. Rakyat tidak menilai itu. Rakyat menilai bahwa itu anggota DPR, berarti DPR-nya seperti itu. Itu yang bisa menjadi refleksi kita bersama, bahwa ke depan ada kode etik dan kode moral yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang itu harus kita jaga bagi anggota DPR baik semua tingkatan supaya tidak terulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir dalam konteks mengevaluasi DPR ada dua mekanisme. Pertama, mekanisme internal partai, tapi juga ada mekanisme di DPR yang itu Mahkamah Kehormatan DPR. Ada banyak aduan masyarakat ke MKD yang itu diproses oleh MKD. Saya pikir ini juga bisa diaktifkan kembali. Tapi Mbak, kalau kita mau jujur, DPR RI periode ini sesungguhnya, kalau ini bukan karena saya anggota DPR RI saya mengatakan ini, tapi ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa kita sesungguhnya sudah sangat responsif terhadap isu-isu kerakyatan. Misalnya pada bulan Januari lah, kalau kita baca kembali berita-berita, pada saat itu ada kebijakan Menteri Keuangan menaikkan PPN 12%, langsung DPR turun langsung bagaimana kebijakan ini tidak menyulitkan rakyat, sehingga diambillah pada saat itu kebijakannya hanya untuk harga barang mewah misalnya. Kemudian pada bulan Februari ada kebijakan Kementerian SDM
yang itu terkait dengan LPG 3 kg yang itu juga dianggap sangat menyulitkan rakyat, lagi-lagi DPR turun langsung untuk menuntaskan itu agar kebijakan itu tidak menyulitkan rakyat. Belum lagi beberapa bulan yang lalu ada yang kisruh tentang perebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera, lagi-lagi DPR juga turun langsung. Sekarang kami sedang menangani persoalan kisruh hak cipta atau hak royalti yang terjadi antara pencipta dan penyanyi lagu. Itu mudah-mudahan akan bisa tuntas. Saya pikir secara apa yang kita lakukan secara kelembagaan itu sudah sangat merespon isu-isu kerakyatan. Tapi memang karena nilai setitik rusak susu sebelanga kan. Karena ada beberapa oknum DPR yang salah cakap, salah bertingkah laku, rakyat lalu mengeneralisasi bahwa itu adalah representasi dari DPR. Saya pikir itu yang menjadi refleksi kami bersama. Baik, Pak terkait dengan solusi dari persoalan-persoalan rakyat, saya optimis bahwa APBN 2026 yang akan kita susun bersama pemerintah. Pak Prabowo berkali-kali dalam pidatonya bahwa anggaran itu harus semaksimal mungkin untuk hajat hidup rakyat. Beliau pada APBNP 2025 sudah mencontohkan bagaimana efisiensi terhadap beberapa program yang dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat itu bisa dipangkas dan itu akan digunakan untuk program-program yang itu sangat terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan ini di bulan September awal ini setelah Pagu definitif diumumkan oleh pemerintah, DPR bersama pemerintah akan membahas program-program yang saya akan percaya itu akan berpihak kepada rakyat. Baik, terima kasih Pak Sugiat, terima kasih Pak Herman, dan juga terima kasih Bang Hensa. Kita nantikan bagaimana langkah tegas dari pemerintah dan juga DPR untuk kemudian mengabulkan segala aspirasi dari masyarakat demi rakyat pula. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.